Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS mengenai aliran esensialisme filsafat dalam IPS. Kelompok kami terdiri dari Aruni Rizky Kanila Putri, Kisni Kholifatunisa, dan Baja Dewi Setiawan. Aliran esensialisme dalam IPS. Yang pertama yaitu pengertian, karakteristik esensialisme, konsep pendidikan, dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian. Secara bahasa, esensialisme berasal dari bahasa Inggris yakni essential, yang berarti inti atau pokok dari suatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Menurut istilah, esensialisme adalah suatu penjabaran yang kurang jelas dan mencakup paham yang meneliti esensi, yaitu apa yang membuat suatu adalah sesuatu tersebut. Berlawanan dengan kontingensi, yaitu sesuatu yang hanya kebetulan, yang ketiadaannya tidak akan meniadakan sesuatu tersebut. Esensialisme merupakan gerakan pendidikan yang bertumbuh pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Pada aliran idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian anak didik suatu dengan kebenaran yang berasal dari atas, yaitu dari dunia supranatural, yaitu Tuhan. Akan tetapi, meskipun kaum idealis dan kaum realis berbeda pandangan filsafatnya, namun mereka tetap sepaham dalam pertama, hakikat manusia yang mereka anut memberi makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan bimbingan orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum dia sendiri dapat mendisiplinkan dirinya, dan manusia dalam memilih suatu kebenaran untuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya mengandung makna pendidikan bahwa generasi muda perlu belajar untuk mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesejahteraan sosial. Kemudian karakteristik esensialisme. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah, tidak menentu dan kurang stabil. Maka dari itu, idealnya pendidikan harus berpijak di atas nilai-nilai yang sekiranya dapat mendatangkan kestabilan, telah teruji oleh waktu dan tahan lama, serta nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan telah terseleksi. Selanjutnya, konsep pendidikan. Esensialisme menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman. Dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaan, menurut filsafat esensialisme, pendidikan sifatnya praktis dan dapat memberikan pengajaran yang logis dan mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Masyarakat esensialisme yang menjelaskan bahwa sekolah harus dapat melatih, mengajarkan, dan dapat mendidik siswa agar dapat berkomunikasi dengan jelas maupun logis. Keterampilan-keterampilan yang ada di kurikulum seperti menulis, membaca, menghitung, dan berkomunikasi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan esensialisme adalah untuk mentransfer kebudayaan agar menentukan solidaritas sosial dan kesejahteraan. Konsep dasar pendidikan esensialisme adalah bagaimana menyusun dan menerapkan program-program esensialis di sekolah-sekolah. Tujuan utama dari program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. A. Sekolah-sekolah esensialis melatih dan mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis. B. Sekolah-sekolah mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang yang memiliki otoritas. Yang C. Sekolah-sekolah memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang
mempersiapkannya untuk hidup. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kebenaran. Maka dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum, seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya. Dalam konsep esensialisme tersebut, pendidikan yang bertujuan untuk meneruskan suatu warisan budaya dan sejarah yang ada dengan pengetahuan yang terakumulasi dan telah bertahan dalam waktu yang lama. Budaya tersebut merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan tempo lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Namun, demikian bukan berarti sekolah lepas tanggung jawab. Akan tetapi, memberikan kontribusi tentang bagaimana merancang sasaran mata pelajaran demikian. Kurikulum esensialisme menempatkan pandangan kurikulum sebagai banyak isi dan sesuai dengan zaman. Penguasaan materi kurikulum merupakan dasar yang sifatnya esensial, general education, yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Maka jika belajar dengan tepat yang berkaitan dengan disiplin, diyakini dapat mengembangkan suatu pikiran siswa dan sekaligus dapat menyadari akan dunia fisik di sekitarnya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran dari suatu kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Maka, dalam proses perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum, seperti pola idealisme, realisme, behaviorisme, dan sebagainya, sehingga peranan lembaga pendidikan formal atau sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Peran guru dan sekolah. Peran guru merupakan esensialisme yang guru seharusnya aktif, bertanggung jawab, mengatur ruangan, menyalur pengetahuan yang baik, menentukan materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, metode, dan evaluasi terhadap suatu proses pembelajaran. Guru dianggap sebagai contoh yang baik untuk dapat ditiru perilaku maupun ucapannya. Maka peran guru dalam esensialisme adalah pendidik. Peran sekolah menurut esensialisme adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar dewasa ini melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dalam disiplin tradisional. Di sekolah, tiap siswa belajar pengetahuan, skill, dan sikap serta nilai yang diperlukan untuk menjadi manusia sebagai anggota masyarakat. Kedudukan siswa. Esensialisme melihat kedudukan siswa dalam pembelajaran adalah pasif, tunduk, lemah secara kognitif, penerima informasi. Oleh karena itu, sekolah bertanggung jawab atas pemberian pengajaran yang logis atau dapat dipercaya. Sekolah berkuasa untuk menuntut hasil belajar siswa. Siswa pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu proses yang menuntut siswa untuk berkepribadian yang baik dan menjadi manusia yang seutuhnya, serta dapat bermanfaat dalam masyarakat. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu mewujudkan siswa yang berkarakter dalam dimensi pikir atau kecerdasan, raga atau kesehatan dan kebersihan, hati atau kejujuran dan rasa tanggung jawab, rasa atau kepedulian, dan karsa atau keahlian dan kreativitas. Aliran esensialisme ini ialah suatu aliran filsafat yang mengharapkannya kembali karakter manusia kepada kebudayaan lama. Aliran ini menganggap bahwa perbudayaan berpekerti baik. Esensialisme modern dalam pendidikan merupakan bentuk proses dari skeptisisme dan sinisme dari progresisme terhadap nilai-nilai yang terletak pada warisan budaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.